Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik dengan tim kami. Yang pertama adalah Bu Ari, saya sendiri Pak Teguh, dan sebelah kanan saya Bu Niken Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan atau berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Ya, silakan amati video kami. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak Teguh. Senang bertemu dengan Bu Ari hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Ari ya. Iya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Ari untuk hari ini. Iya. Terima kasih Pak Teguh. Saya ingin Pak Teguh membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi saya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada coach saya. Baik, saya akan mendukung Bu Ari dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Bu Ari fokuskan pada observasi ini? Saya berharap saya dapat memperhatikan cara saya untuk mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, seperti itu, Pak. Sudah saya mana tingkat kemampuan yang ada dalam diri Bu Ari untuk hal ini? Iya, saya percaya Pak, dengan peningkatan dalam mendengarkan aktif, terus merumuskan pertanyaan yang efektif, itu sangat berguna dalam proses coaching ya Pak ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa ya lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Pak. Oke, saya paham. Apa harapan Bu Ari dari observasi kita nanti? Ya, saya mempunyai harapan itu memberikan umpan balik Pak, yang membantu perkembangan saya, seperti itu. Nah, khususnya dalam mendengarkan aktif ya, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, itu yang akan saya lakukan terhadap coach Pak. Oke. Seperti itu. Jadi di sini Bu Ari ingin melakukan supervisi. Kira-kira kapan akan melakukannya Bu? Besok Pak. Oke, besok. Ya, besok saya akan melakukan. Saya sudah berkoordinasi dengan coach yang mau saya coaching Pak. Oke, gitu. Ya. Baik Bu Ari, besok saya tunggu nanti jenengan bisa hubungi saya akan mencoba mengobservasi kegiatannya jenengan ya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bu Niken. Selamat siang Bu Ari. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini ya Bu Niken. Bu Niken terlihat cerah sekali. Iya, Bu Niken, sebelum kita membahas permasalahan Bu Niken ya, kita harus mengidentifikasi permasalahan Bu Niken dulu. Apa ini yang mau Bu Niken sampaikan? Ya itu tadi Bu Ari, tentang tingkat kedisiplinan siswa. Jadi saya lihat kok akhir-akhir ini tuh kedisiplinan siswa itu kok nggak semakin meningkat, tapi malah menurun gitu loh. Nah itu kan saya lihat juga dari mana, dari yang paling sederhana dan yang paling awal saja itu dari masuk. Jadi keterlambatan siswa itu kok saya lihat semakin hari itu kok semakin nggak tambah berkurang, tapi stuck, bisa-bisa hari-hari berikutnya itu tambah. Itu sih Bu Ari. Iya. Banyak sekali yang
biasa dihadapi anak-anak ya, pelanggaran masuk apa itu terlambat, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, itu pastinya Bu Niken ini punya solusi ya, punya apa ini cara-cara yang efektif supaya anak-anak ini tidak terlambat lagi Bu Niken. Bagaimana? Iya, jadi kalau tingkat keterlambatannya tadi itu karena saya juga merasanya itu ini Bu Ari, kok tambah hari kok tambah banyak gitu kan. Solusinya bagaimana? Saya ngobrol juga sama tim BK, terus habis gitu sama kesiswaan juga, dan juga kita harus melibatkan wali kelas untuk aktif apa ya, mengingatkan anak, tidak capek untuk mengingatkan anak bahwa untuk datang ke sekolah atau meningkatkan kedisiplinan siswa itu perlu. Salah satunya tidak terlambat, lalu untuk di sekolah, kalau sudah di sekolah itu bajunya itu yang boyo yang rapi, nah seperti itu. Jadi strategi saya sih lebih ke mengajak pihak-pihak yang terkait, contohnya tadi ada wali kelas, terus ada juga BK untuk ikut andil dalam nggak capek-capek untuk mengingatkan siswa. Itu sih. Dari solusi yang sudah Bu Niken buat ya dan bisa dilakukan. Nah, tentunya itu pasti ada tantangan Bu Niken ya. Nah, apa tantangan menurut Bu Niken? Tantangannya sih konsisten. Konsisten dengan apa yang sudah kita yakini. Jadi kalau kita sebagai guru itu juga konsisten untuk mengingatkan siswa, itu insya Allah nanti kedepannya siswa itu nanti bisa kok, akan ada rasa di mana iya ya, saya tuh sudah harus mulai berubah gitu. Jadi kita nggak boleh capek-capek untuk mengingatkan siswa, untuk menyampaikan atau untuk mengingatkan itu tadi bahwa ayo nak, kalau di sekolah itu yo seragam itu sing rapi, terus jangan sampai terlambat. Itu. Jadi konsisten kita dalam membimbing dan juga mendampingi siswa itu nggak capek, nggak selesai begitu saja gitu. Konsisten. Lalu yang kedua juga kita namanya guru ya, guru di buku dan ditiru. Ya kita memberikan contoh yang baik. Kalau kita keyakinannya kita itu, kesepakatannya kita itu datang masuk sekolah itu jam 7, kita kan jam 7 kurang 5 itu sudah ditutup ya Mbak ya gerbangnya. Nah, kita juga harus memberikan, kita sebagai guru, saya sendiri pun juga sebagai guru harus bisa memberikan contoh bahwa kalau jam 7 kurang 5 sudah ditutup gerbangnya, berarti kan saya itu sebagai guru yang ditiru siswa tadi itu jam 7 ya harusnya sebelum jam 7 ya sudah di sini gitu. Jadi konsisten dan memberikan contoh, benar-benar real gitu loh. Itu sih Bu Ari. Iya. Yang sudah Bu Niken lakukan itu sangat bagus sekali, sudah ada solusinya, terus hambatannya sudah ditunjukkan, terus memberi contoh. Nah, Bu Niken, dari apa yang sudah Bu Niken sampaikan ini tadi, keinginannya Bu Niken sampai skala berapa untuk mencapai apa ya, tingkat sampai yang Bu Niken inginkan? Tingkat keberhasilannya ya Bu Ari ya. Tingkat keberhasilannya ini sih dilihat dari kita lihat tingkat kedisiplinannya siswa meningkat atau tidak itu kan dari budaya yang ada di sekolah. Jadi kalau setiap harinya itu nanti satu, kalau udah nggak ada yang terlambat atau mungkin yang terlambat sudah jauh turun gitu kan jumlahnya itu. Lalu yang paling penting juga itu di jam sekolah atau di dalam lingkungan sekolah ya kita bisa sopan santun, lalu bajunya itu nggak perlu lagi kita itu ayo bajunya dimasukkan. Nah itu mungkin menjadi tingkat keberhasilannya ya, ketercapaiannya seperti itu. Untuk dinilai Bu Niken, untuk penilaian ya di skala berapa Bu Niken ini dari 1 sampai 10? Kalau saya lihat dari untuk sekarang yang saya keluhkan sekarang ini
Skalanya mungkin masih di angka 7. 7 itu 7 itu bagus ya. tingkat kedisiplinan 7 itu kalau saya sih masih Masih kurang. tengah ya. Kenapa saya bilang 7? Karena kalau saya bilang 5 itu kan hampir separuh ya. Tapi 7 itu sudah lebih dari separuh yang tepat waktu. Tapi masih kurang gitu loh. Kayak, aduh harusnya tuh gak segini gitu. Harusnya terus paling nggak itu sing terlambat itu ya 1-2 dan itu terlambatnya itu alasannya itu yang masuk akal gitu. Kalau cuma kesiangan itu kan berarti tanggung jawab dari siswanya kan kurang gitu. Kalau untuk saat ini saya nilainya sih masih 7. Apa yang sudah disampaikan Bu Niken pada skala 7 itu masih kurang ya Bu Niken. Nah, tentunya Bu Niken ini punya harapan ya, harapan kedepannya itu untuk tingkat disiplinnya siswa itu harus bagaimana, seperti itu ya Bu Niken. Gimana harapan Bu Niken itu kedepannya itu harus bagaimana Bu Niken? Harapannya kalau dari tadi skalanya 7, harapannya saya sudah pasti harapannya 10 ya Bu. Tapi dari untuk mencapai harapan ke-10 tadi itu kan pasti kan ada prosesnya. Nah, proses itu tadilah juga saya lihat sebagai perkembangan. Selama proses itu tadi berangsur-angsur anak sudah mulai mendisiplinkan dirinya, mulai bertanggung jawab atas dirinya, berpakaiannya rapi, nggak perlu lagi kalau misalnya kita kan ada sholat asar sama zuhur berjamaah, nggak perlu lagi diobrai, apalagi kalau sholat Jumat. Kalau kesiswaan atau BK itu sudah nggak pakai gitu, mungkin itu yang menjadi tingkat harapan saya di situ. Harapan sudah tidak perlu lagi kita ya memang harus tetap perlu lah bagi kita itu mengingatkan siswa, tapi tidak perlu lagi terus berulang gitu. Apalagi di satu anak atau beberapa anak untuk berulang-ulang untuk menyampaikan Mas bajunya, Mas sepatunya mana. Itu harapan saya di situ. Sudah paham akan dirinya itu seperti apa, harusnya itu seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Bu Niken, banyak sekali apa yang sudah disampaikan Bu Niken ya, mulai dari tantangan, solusi, hambatan, apa ini harapan ya Bu Niken. Semoga Bu Niken bisa melaksanakan itu semuanya dan tingkat disiplinnya anak-anak ini semakin meningkat. Semoga Bu Niken juga tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak untuk disiplin waktu, disiplin cara berpakaian, seperti itu ya Bu Niken. Semoga juga apa yang sudah menjadi harapannya Bu Niken ini tercapai terus. Dari dari jenjang-jenjang berikutnya seperti itu. Terima kasih Bu Niken sudah menyempatkan waktu kita untuk coaching. Ya. Assalamualaikum Bu Niken. Ya. Iya, alhamdulillah Bu Ari, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Alhamdulillah Pak Teguh. Iya, tadi sebelum melakukan coaching ya, tadi sempat saya mendengarkan tentang indikator ketercapaiannya ya. Itu sudah, terus dari indikator tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ari ya, yang sudah dilakukan itu indikator apa saja? Saya menjadi pendengar aktif Pak. Dan saya memberi umpan balik terhadap coach yaitu Bu Niken. Itu terus memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi sudah memberi pertanyaan yang bermakna, terus jadi pendengar yang baik, dan pastinya ketika proses coaching itu coach dan coachee ya sama-sama ada dalam kegiatan itu dengan sadar ya. Saya lihat tadi juga sangat asik beliau ngobrolnya. Iya Pak. Pasti itu sangat sadar lah kalau ada di proses coaching itu sendiri ya. Yang ingin kompetensi mana yang ingin dikembangkan sama Bu Ari ini kira-kira? Saya ingin
hadir sepenuhnya di dalam coaching, Pak. Terus menggali lagi pengetahuan saya, potensi saya pada waktu melaksanakan coaching. Itu Pak Teguh. Berarti di sini Bu Ari sudah paham betul akan apa yang akan dilakukan Bu Ari. Jadi terus semangat, kita juga sama-sama belajar. Semoga nanti kita bisa lebih mengembangkan kemampuan kita dalam coaching ini. Oke, Pak Teguh. Mungkin proses observasi hari ini sudah cukup. Saya akhiri. Terima kasih sudah percaya pada saya untuk menjadi observer Bu Ari. Iya, Pak Teguh, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.